Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkisan, Stambuk P1011819219 dari kelas C, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Di sini saya akan memaparkan sedikit edukasi tentang penyakit HIV/AIDS. Nah, yang pertama yang saya bahas itu definisi penyakit HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang gejala penyakit HIV/AIDS. Gejala penyakit HIV/AIDS itu ada 3 tahap. Tahap pertama, pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Kedua, dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Ketiga, dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembekakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot dan sendi. Tahap kedua, yang pertama umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Yang kedua, virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Ketiga, penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain. Berlangsung 10 tahun hingga lebih. Tahap ketiga, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berkelanjutan menjadi AIDS. Yang kedua, demam terus-menerus lebih dari 10 hari. Yang ketiga, merasa lelah setiap hari. Yang keempat, sulit bernafas. Yang kelima, diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima, terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Yang terakhir, timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang epidemiologi penyakit HIV/AIDS. Di Indonesia, HIV/AIDS pertama kali ditemukan di Provinsi Bali pada tahun 1987. HIV/AIDS telah menyebar hampir di seluruh Indonesia dalam jangka 5 tahun. Pada tahun 2009 sampai 2014. Infeksi HIV paling banyak terjadi pada kelompok usia produktif 25 sampai 49 tahun, dengan jumlah pria terinfeksi lebih banyak dari perempuan. Berdasarkan faktor risiko infeksi HIV, penyakit ini dominan ditemukan pada kaum heteroseksual pengguna narkoba suntik, kemudian diikuti oleh lelaki suka lelaki atau LSL. Sejak tahun 1987 sampai dengan 2014, maka 10 provinsi dengan angka kejadian HIV/AIDS tertinggi adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Papua, Jawa Barat, Bali, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang etiologi penyakit HIV/AIDS. Penyebab AIDS disebabkan oleh virus yang mempunyai beberapa nama, yaitu HTL, II, LAV, dan RAV. Yang nama ilmiahnya disebut dengan Human Immunodeficiency Virus atau HIV, yang berupa agen viral yang dikenal dengan retrovirus yang ditularkan oleh darah dan punya afinitis yang kuat, PEG210 terhadap limfosit T. Departemen Kesehatan pada tahun 2009. Selanjutnya, riwayat alamiah penyakit HIV/AIDS.
Masa inkubasi dan klinis bervariasi untuk setiap penderita. Tidak penderita HIV akan berkembang menjadi AIDS. Diperkirakan hanya 10-30% yang terinfeksi HIV akan menderita AIDS. Walaupun waktu dari penularan hingga berkembang atau terdeteksinya antibodi biasanya 1-3 bulan atau window periode. Namun, waktu dari tertular HIV hingga terdiagnosa sebagai AIDS sekitar kurang lebih 1 tahun hingga 15 tahun atau lebih. Infeksi HIV pada manusia mempunyai masa inkubasi yang lama, 5-10 tahun, dan menyebabkan gejala penyakit yang bervariasi mulai dari tanpa gejala sampai dengan gejala yang berat sehingga menyebabkan kematian. Selanjutnya, faktor risiko penyakit HIV atau AIDS. Yang pertama itu, orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Yang kedua, orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik. Yang ketiga, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain. Yang keempat, penggunaan narkotika suntik. Dan yang terakhir, orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Nah, kali ini saya juga akan menjelaskan tentang pencegahan dari penyakit HIV/AIDS. Yang pertama itu, gunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim, baik hubungan intim vaginal maupun anal. Yang kedua, hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Yang ketiga, bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV agar pasangan juga menjalani tes HIV. Yang keempat, diskusikan dengan dokter jika didiagnosis positif HIV saat hamil, mengenai penanganan selanjutnya, dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Yang kelima, bersunat untuk mengurangi risiko infeksi HIV. Yang terakhir, jika menduga baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV, seperti setelah hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus ke dokter agar bisa mendapatkan obat post-exposure prophylaxis atau PEP yang dikonsumsi selama 28 hari dan terdiri dari 3 obat antiretroviral. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang penanggulangan penyakit HIV/AIDS. Yang pertama itu advokasi untuk meningkatkan cross linkage. Yang kedua, adanya program advokasi terhadap isu perlakuan diskriminatif terhadap ODHA. Yang ketiga, meningkatkan komitmen politik atau kampanye semata tanpa seks bebas. Keempat, peningkatan peran profesional kesehatan jiwa di puskesmas. Selanjutnya, seminar dan penyuluhan untuk mengurangi stigma terhadap ODHA. Selanjutnya, diadakan pelatihan pada bidan dengan pendekatan lintas sektor. Yang selanjutnya, peningkatan komunikasi interpersonal dan konseling pada petugas kesehatan. Dan yang terakhir, tes kesehatan dan konseling. Dan yang terakhir itu peran kesehatan masyarakat. Setiap tenaga kesehatan masyarakat harus mampu melaksanakan pelayanan yang prima, yaitu dapat dicapai dengan pelaksanaan yang mencakup komponen praktik bersifat disiplin, inisiatif, respon, dan komunikasi yang baik. Jadi, kesehatan masyarakat berperan sebagai fasilitator dan memonitor pengawas minum obat dalam melaksanakan pengobatan HIV/AIDS kepada penderita. Dalam hal ini, peran kesehatan masyarakat dalam memberikan penyuluhan sangat penting sebagai upaya pencegahan penyakit HIV/AIDS.